Pernah nggak sih kalian ngerasain satu momen yang benar-benar khusyuk, terus tiba-tiba ada perasaan terhubung sama sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas bidang ilmu yang super keren, namanya neuroteologi, yang coba ngejawab pertanyaan itu dengan cara ngintip langsung ke dalam otak kita. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di sirkuit-sirkuit otak kita pas kita ngerasain kedamaian luar biasa waktu sholat atau perasaan menyatu sama alam pas lagi di puncak gunung? Apa itu cuma perasaan doang? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang beneran berubah secara biologis di kepala kita? Dulu ya, yang ngomongin pengalaman spiritual kan biasanya para filsuf atau teolog. Tapi sekarang ceritanya udah beda. Ilmuwan kayak Andrew Newberg ngebawa obrolan ini langsung ke laboratorium. Pakai teknologi canggih pemindai otak, mereka sekarang bisa ngintip apa sih yang terjadi di neuron kita di momen-momen paling sakral itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal penting yang harus kita lurusin dulu nih. Banyak yang ngira ada semacam tombol Tuhan di otak. Ternyata salah besar. Para ilmuwan nemuin kalau ini bukan kerjaan satu area aja, tapi lebih mirip sebuah orkestra yang rumit yang ngelibatin banyak banget bagian otak yang kerja bareng. Nah, para peneliti ini nemuin ada pola yang konsisten, sebuah jaringan yang mereka sebut sirkuit suci. Gampangnya, bayangin aja ada trio musisi super keren di dalam kepala kita yang lagi mainin simfoni spiritual. Yuk, kita kenalan sama ketiganya. Pemain pertama, kita kenalan sama korteks prefrontal. Ini dia nih, bagian otak kita yang paling canggih, sang CEO di kepala kita. Tugas utamanya adalah ngarahin perhatian dan bikin kita tetap fokus sama tujuan. Jadi pas seseorang lagi fokus banget berdoa atau meditasi, area ini tuh nyala terang banget, kayak lampu sorot di panggung. Ini bukti kalau ada usaha mental yang luar biasa kuat. Dan yang bikin merinding, ribuan tahun yang lalu, Al-Quran udah nunjuk ke area yang sama, yang disebut nasiyah atau dahi sebagai pusat pilihan moral. Keren banget kan? Gimana sains modern seolah-olah mengkonfirmasi kearifan kuno. Lanjut ke pemain kedua, ada lobus parietal alias sang navigator internal kita. Bagian otak inilah yang kerjanya terus-terusan bikin garis batas, yang ngasih tahu kita, oke, ini gue, dan di sana itu dunia luar. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Penemuan Newberg yang paling fenomenal adalah pada puncak-puncaknya pengalaman spiritual, aktivitas di area ini justru turun drastis. Saat si navigator ini tertidur, garis batas antara diri kita dan dunia luar itu jadi kabur. Inilah penjelasan neurologis di balik perasaan menyatu dengan alam semesta. Pengalaman yang sering disebut para mistikus sebagai nirwana atau fana. Tentu aja, sebuah simfoni gak akan lengkap tanpa emosi kan? Pemain ketiga kita adalah sistem limbik, si jantung dari otak yang ngasih warna ke pengalaman spiritual kita dengan perasaan cinta, takjub, dan damai yang dalam banget. Sistem inilah yang bikin kita merinding takjub atau ngerasain kehangatan cinta pas lagi berdoa. Dan ini nunjukin betapa kuatnya keyakinan kita loh. Membayangkan Tuhan yang Maha Pengasih itu secara harfiah bisa menenangkan sirkuit stres kita. Sebaliknya, membayangkan Tuhan yang Maha Menghukum bisa memicunya. Pikiran kita benar-benar ngebentuk realitas biologis kita. Jadi, yuk kita rangkum sebentar orkestranya. Korteks prefrontal naik buat bikin kita fokus, lobus parietal turun buat ngilangin batasan ego, dan sistem limbik diwarnai oleh emosi spiritual. Bukan kerja satu bagian, tapi sebuah tarian yang harmonis di dalam otak kita. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi di otak. Pertanyaan selanjutnya, terus kenapa? Apa untungnya buat kita? Ternyata, ngelatih jiwa lewat doa atau meditasi itu bukan cuma pengalaman spiritual aja, tapi juga kayak ngasih obat yang manjur banget buat kesehatan otak dan tubuh kita. Butuh berapa lama buat dapat manfaat ini? Penelitian nunjukin angka yang bikin kaget, cuma 12 menit sehari. Beneran ya? Cuma 12 menit meditasi setiap hari, katanya udah terbukti bisa memperlambat penuaan di tingkat sel. Dan ini bukan cuma perasaan enak doang loh. Manfaatnya bener-bener bisa diukur secara ilmiah. Kita ngomongin hormon stres yang turun, fokus dan memori yang makin tajam, sistem imun yang makin jago ngelawan infeksi, bahkan tekanan darah jadi lebih rendah. Ini kayak resep kesehatan yang ditulis langsung sama otak kita sendiri. Mungkin bagian yang paling keren dan paling memberdayakan dari semua ini adalah gagasan bahwa otak kita itu nggak statis. Kita bisa secara aktif mengubahnya.
Kekuatan super ini namanya neuroplastisitas. Ini penemuan yang luar biasa banget yang buktiin kalau otak kita itu bukan batu yang kaku, tapi lebih mirip tanah liat yang bisa kita bentuk. Artinya, nggak peduli berapapun usia kita, perubahan dan pertumbuhan itu selalu mungkin terjadi secara biologis. Ada satu pepatah di dunia neuroscience yang ngejelasin ini dengan sempurna. Neuron yang nyala barengan bakal nyambung barengan. Ini tuh kayak bikin jalan setapak di hutan. Makin sering kita lewatin, jalannya bakal jadi makin jelas dan makin gampang buat dilewatin lagi nanti. Implikasinya dalam banget. Setiap kali kita meditasi tentang kasih sayang atau berdoa dengan sabar, kita itu bukan cuma lagi mikir, kita lagi beneran memperkuat sirkuit saraf buat sifat-sifat itu. Bahkan, para meditator yang udah jago, korteks prefrontalnya terbukti lebih tebal secara fisik. Kita, secara harfiah, adalah pemahat otak kita sendiri. Semua data dan penemuan keren ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas, sebuah perdebatan besar di jantung neuroteologi. Apakah otak kita yang menciptakan Tuhan, atau otak kita ini sebuah antena untuk merasakannya? Di satu sisi, ada pandangan otak sebagai pencipta. Mereka bilang, semua pengalaman spiritual itu ya gak lebih dari aktivitas neuron yang rumit, sebuah ilusi indah yang diciptakan otak. Di sisi lain, ada pandangan otak sebagai antena. Mereka bilang sebaliknya, otak itu bukan nyiptain, tapi nangkep sinyal, kayak antena radio yang nangkap gelombang realitas spiritual yang emang udah ada di luar sana. Data ilmiahnya sama persis loh, tapi interpretasi maknanya beda banget. Jadi, pertanyaannya tetap ada untuk kita renungkan. Apakah otak kita ini cuma sebuah radio yang menciptakan musiknya sendiri dari ketiadaan? Ataukah ia sebuah penerima yang super canggih yang disetel dengan sempurna untuk menangkap simfoni kosmik yang sudah selalu ada? Sains mungkin bisa nunjukin gimana cara kerja radio itu, tapi soal ada atau tidaknya musik yang diputar, jawabannya mungkin ada di persimpangan antara laboratorium dan hati kita masing-masing.